Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa nomor 24 tahun 2017. Fatwa bermuamalah di media sosial hadir karena keprihatinan MUI terhadap media sosial. Pengguna media sosial di masa pandemi COVID-19 saat ini seringkali menerima dan menyebarkan informasi yang belum tentu benar serta bermanfaat. Bisa karena sengaja ketidaktahuan dan dapat menimbulkan mafsadah di tengah masyarakat. Masyarakat disarankan untuk memilah informasi dan merecek kembali dari sumber media sosial yang terotorisasi dan terverifikasi terkait info seputar COVID-19, seperti halnya informasi resmi dari otoritas kesehatan global dan lokal. Dengan cara ini, masyarakat dapat yakin sepenuhnya bahwa informasi yang dibaca dan akan dibagikan merupakan kabar yang benar dan akurat. Melalui isi fatwanya, MUI menegaskan sebaiknya media sosial dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, seperti mempererat tali silaturahim untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kegiatan positif lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Apa kabarnya pemirsa? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan berbahagia dan juga sehat walafiat dan pastinya masih dalam nikmat iman dan juga Islam insya Allah. Pemirsa, senang sekali saya Irmalia Septiana dapat kembali menyapa Anda pemirsa dalam program Gerakan Penanggulangan Pandemi COVID-19 berbasis Fatwa MUI. Nah, sudah beberapa kali juga kita ngobrol bareng sama MUI ini terkait dengan fatwa MUI yang memang dikeluarkan untuk lagi-lagi kemaslahatan umat manusia, dan juga ini perlu memang untuk disosialisasikan agar kita semua merasa yakin terkait dengan hal-hal yang memang harus kita lakukan di masa pandemi ini agak terbatas begitu ya. Jadi kalau sebelumnya masih ada keraguan, kegalauan, nampaknya tidak perlu lagi ada karena ada satu fatwa yang bisa kita ikuti bersama dan kita setujui bersama, dan bahkan fatwa atau keputusan tersebut pun bukan dibuat secara sembrono begitu ya, tapi sudah melalui kajian mendalam begitu. Jadi nggak perlu ragu lagi pemirsa. Nah, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan narasumber saya yang sudah tidak asing lagi, yaitu adalah Prof. Dadang Kahmat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah, seger banget, seneng lihatnya. Amin. Alhamdulillah ya Prof ya, kita bisa berjumpa kembali dalam sehat. Nah Prof, ini kita mau ngobrol terkait dengan implementasi fatwa muamalah di media sosial dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, boleh dong Prof dijelaskan dulu terkait dengan fatwa muamalah di media sosial, ini maksudnya apa Prof? Ya, jadi saya kira kalau di Muhammadiyah kan ada fikih informasi ya. Betul. Kalau di MUI ini keluar fatwa untuk lebih menguatkan kembali, karena sudah kalau berbicara fatwa itu sudah berbicara keputusan ya, keputusan hukum yang mengikat seluruh umat Islam ya. Jadi di sini diterbitkannya fatwa MUI tentang muamalah di masa pandemi itu sebetulnya keprihatinan melihat masyarakat kita yang betul-betul sekarang ini dibombardir oleh informasi-informasi yang bukan hanya tidak berdasar, juga informasi-informasi yang dibuat sengaja untuk memprovokasi maupun untuk memberikan informasi yang tidak benar, terutama masalah COVID-19 ini. Sementara kita kan sedang menghadapi keprihatinan yang sangat dalam, dan kita sudah memberikan memberikan izin kepada pemerintah untuk menggunakan vaksinasi supaya masyarakat kita itu cepat mempunyai kekebalan dan bisa kita insya Allah ke depan COVID ini landai dan normal kembali. Tetapi karena banyaknya hoax, banyaknya informasi yang menyesatkan, akhirnya banyak masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan, abai terhadap semacam vaksinasi gitu. Bahkan banyak yang menolak. Oleh karena itu
MUI merasa berkepentingan, berkewajiban untuk memberikan semacam kisi-kisi dan aturan-aturan pada masyarakat. Janganlah mempercayai hoax, janganlah memproduksi hoax, ya, memproduksi konten-konten yang menyesatkan masyarakat. Karena itu juga kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di kemudian hari dengan apa yang kita katakan itu mungkin ya Mbak. Baik, jadi artinya memang ini adalah satu aturan yang dikeluarkan oleh MUI melihat maraknya berita-berita hoax yang bertebaran begitu ya, dan ini juga menjadi satu pandangan dari Muhammadiyah itu sendiri ya Prof ya, memang untuk bagaimana kita bisa menyebarkan informasi-informasi yang valid, yang pasti, ya nyata, tapi kaitannya dengan COVID-19, apakah memang MUI sendiri merasakan adanya kekhawatiran berita-berita hoax gitu sehingga banyak orang yang ya ada yang mungkin menjadi tidak percaya dengan adanya COVID, bahkan bukan hanya sekedar tidak percaya, menyebarkan informasi yang berbeda jauh begitu ya dari kenyataannya, atau bagaimana begitu melihat kondisi pandemi seperti sekarang ini dan kaitannya dengan fatwa muamalah media sosial itu sendiri? Ya, saya kira kita perlu prihatin ya, karena pandemi ini sudah 1 tahun lebih ya. Betul. Belum ada tanda-tanda mau melandai atau tanda-tanda mau hilang, tapi justru terus menjadikan klaster-klaster baru. Setelah kita melihat bahwa itu tidak lepas dari informasi yang diambil oleh masyarakat kita, ternyata ada sekitar 3.000 lebih ya informasi palsu, informasi menyesatkan yang berkenaan dengan COVID ini semenjak dicanangkan oleh pemerintah pada bulan 2 Maret 2020 sampai hari ini itu sekitar 3.000 lebih konten. Itu kan memprihatinkan, dan semuanya apakah itu namanya mengatakan bahwa ini konspirasi, bahwa COVID ini tidak nyata, bahwa COVID ini hanya hayalan, kepentingan WHO, kepentingan Cina, kepentingan mana-mana. Terus sekarang setelah adanya vaksinasi, kita sedang menggalakkan vaksinasi, alhamdulillah ya, pemerintah Indonesia kan sudah memvaksin 30 juta masyarakat ya, dan akan kita terus naikkan sehingga mencapai 250 juta vaksin. Tetapi terus terang saja banyak terhambat. Sekarang untuk manula saja itu belum semuanya ya, karena manula banyak yang tidak percaya dan menolak. Bahkan abai, yang saya khawatirkan tuh abai terhadap protokol kesehatan. Kata mereka, mana? Ini kok aku masih segar seperti ini. Padahal temannya, tetangganya sudah pada meninggal. Memang kalau tidak dirasakan sendiri oleh yang bersangkutan, ya mungkin mereka tidak akan percaya terhadap, karena ini sesuatu yang gaib ya, yang memang tidak bisa dilihat. Oleh karena itu, dengan terbitnya muamalah MUI ini khusus pada masa pandemi ini, saya sangat penting ya. Mungkin PP Muhammadiyah akan mengeluarkan beberapa edaran sampai edaran ke-6, ke-7 tahun 2020 adalah mengingatkan semua tentang hal-hal seperti itu, termasuk ya di dalamnya juga dilarang untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang zur, perkataan-perkataan yang dusta gitu. Oke, baik. Nah, Prof Dadan, kita masih akan lanjutkan lagi ya nanti ngobrol-ngobrolnya terkait dengan implementasi fatwa muamalah di media sosial terkait dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini. Tapi usai jeda pemirsa, tetaplah bersama dengan kami. Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama dengan kami dalam gerakan penanggulangan pandemi COVID-19 berbasis fatwa MUI. Masih bersama dengan Prof Dadan Kahma, dan kita masih berbincang ini bagaimana caranya kita agar mampu untuk mengimplementasikan fatwa muamalah di media sosial. Lagi-lagi adalah karena maraknya kasus hoax gitu ya. Kenapa sih banyak banget orang yang suka sekali untuk menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar, dan bahkan mungkin ketika kita mengetahui atau kita mendengar adanya kasus COVID ini hanyalah hayalan-hayalan, hayal-hayal belaka, atau bahkan konspirasi atau permainan dari beberapa pihak begitu ya. Pernahkah kita tengok kembali bahwa bisa jadi itu memang hayalan kita untuk mendengarkan berita tersebut. Jadi bukan beritanya yang hayal, tapi diri kita sendiri suka menghayal. Nah, ini juga kemudian harus benar-benar bisa
pikirkan oleh diri kita mana sebenarnya berita yang memang layak untuk kita percaya, untuk kita terima, dan mana yang harus kita abaikan. Jangan sampai kita juga salah jalan. Nah, Prof. Dadang, ini kan memang kalau kasus hoax sendiri kita tahu itu banyak sekali dan bukan hanya dari COVID-19 ya. Mungkin ini COVID karena memang sedang keadaannya begitu. Artinya saya juga ingin tahu tips and triknya nih Prof. Dadang. Bagaimana cara kita bisa mengetahui bahwa berita ini hoax dan berita yang memang valid atau nyata atau benar? Saya kira kita harus recheck ya. Karena biasanya ada tanda-tanda kalau hoax ini pertama mungkin bertentangan dengan pendapat umum yang beredar ya. Oleh karena itu kita rechecklah pada media-media mainstream ya, mungkin ada baik media cetak maupun media online kan sekarang itu. Apakah diberitakan atau tidak perkara itu. Yang kedua ya, kita sendiri secara itu berpikir apakah logis enggak ini omongan seperti ini. Apakah dengan fakta-fakta yang ada bertentangan enggak? Kok fakta-faktanya banyak yang meninggal, banyak yang begitu ya. Ya itu juga sebetulnya pengecekan terhadap fakta yang ada di keliling kita juga maupun terhadap mainstream, dan juga untuk sementara kita percayalah dalam hal ini pada institusi-institusi resmi seperti Kementerian Kesehatan, juga MUI sendiri mungkin mengeluarkan pernyataan juga BPOM juga, terus PP Muhammadiyah juga mengeluarkan hal itu. Saya kira itu untuk mengkater, saya kira untuk keluarga Muhammadiyah sangat disayangkan kalau itu sampai mempercayai adanya hoax. Ya, sampai termakan berita hoax gitu ya, padahal banyak sekali sumber-sumber yang bisa di cross check begitu ya, untuk khususnya warga Muhammadiyah itu sendiri, karena memang mungkin juga untuk masyarakat umum ya Prof ya, bisa mencari sumber-sumber yang valid, apalagi di era sekarang media sosial banyak official gitu ya Prof ya. Jadi kita bisa lebih percaya gitu, bukan hanya sifatnya perorangan yang mungkin bisa mendapatkan informasi dari berbagai sumber, tapi kita benar-benar bisa mendapatkan informasinya dari sumber yang valid begitu. Nah, ini mungkin bisa jadi tips and trick. Pertama adalah di cross check ini menurut Prof Dadan, dan juga melihat lagi apakah kondisi tersebut merupakan kondisi yang bertolak belakang atau berbanding terbalik dengan kenyataan atau kondisi yang kita rasakan. Nah, ini bisa jadi salah satu tanda-tanda dari berita-berita hoax pemirsa. Dan untuk di masa pandemi seperti sekarang ini, bagaimana cara kita, kalau tadi kita sudah tahu ya tips and triknya untuk mengenali berita hoax, tapi adakah peran yang bisa masyarakat lakukan Prof dalam menghalang berita-berita hoax? Ya, saya kira kalau saya mengutip James Ball, salah seorang penulis How Bullshit Conquered the World, itu memang hoax itu merupakan kebudayaan sekarang ya. Bullshit itu kebudayaan sekarang. Jadi memang agak sulit ya. Oleh karena itu mungkin kita pihak-pihak yang berwenang dengan sekuat tenaga memberikan penerangan melalui saluran-saluran resmi dan saluran-saluran yang akurat untuk bisa sampai ke masyarakat, bersaing dengan hoax. Coba bayangkan sampai ada yang mengatakan kenapa harus sholat pakai jarak ya, kenapa harus pakai masker. Nah, itu kan kalau kita lihat di Arab Saudi sendiri pakai jarak. Sekarang umrohnya juga dibatasi, bahkan haji kemungkinan ditiadakan atau dibatasi seperti kemarin. Itu kan menandakan bahwa ini betul-betul ada ya, COVID ini betul-betul ada dan berbahaya gitu. Oleh karena itu menurut saya cobalah cerdas. Yang kedua, menurut saya secara teologis kuatlah keimanan kita ya, untuk supaya ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita berdoa terus pada Allah agar semua ini cepat terselesaikan. Oke, nah pemirsa ingat-ingat jangan sampai ya kita kemudian menjadi lalai dengan berita-berita yang tersebar, karena memang media sosial ini menjadi satu media penyebaran yang paling masif begitu ya di era sekarang ya Prof ya. Dan nampaknya kita semua sebenarnya bisa memiliki peran untuk menghalang berita-berita hoax adalah dengan menyebarkan berita yang valid gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah yakin dengan satu berita, dengan satu informasi, jangan sampai kita mengeluarkan pendapat yang
yang belum kita pahami secara utuh gitu ya Prof ya. Oke, yang diharapkan ini nih, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang punya kemampuan untuk menseleksi berita, ya dia coba menginformasikan kembali berita yang benar kepada masyarakat yang lebih bawahnya, supaya dia akan menjadi ini ya, biasanya jadi rujukan kalau di sebuah masyarakat itu. Katakanlah saya di sini itu jadi rujukan, apapun yang dikatakan sama mereka biasanya suka nurut gitu. Oleh karena itu orang-orang yang key person yang di sebuah masyarakat itu cobalah menganalisis, mengseleksi berita, lalu juga memberikan penerangan kepada orang lain berdasarkan pada hasil recheck dia pada kebenaran media yang dia terima itu. Oke, benar banget sih Prof. Karena memang kalau sekarang kita mendengar istilah influencer gitu ya Prof ya, dan nampaknya itu memang menjadi satu kesempatan kita untuk bisa menyebarkan informasi secara lebih meluas. Karena memang Prof kita juga harus sadari masih banyak orang-orang yang mungkin belum bisa menggapai informasi secara utuh gitu ya Prof ya. Ada yang mungkin di sana beberapa hal sehingga masih ada gap antara informasi yang utuh bisa sampai kepada masyarakat secara luas. Tapi mungkin juga saya rasa kita punya solusinya. Nah, apa itu solusinya? Boleh dibahas usai jeda, tetaplah bersama dengan kami pemirsa. Ya, pemirsa terima kasih Anda terus setia bersama dengan kami di Televisi Muhammadiyah yang tentunya kita masih membahas tentang implementasi fatwa muamalah dalam kondisi pandemi COVID-19 begitu ya. Nah, Prof Dadang, bagaimana sih perjalanannya fatwa muamalah ini ya, MUI sampai sangat concern hingga mengeluarkan adanya fatwa muamalah di media sosial gitu. Apa yang memotivasinya? Silahkan Prof. Saya kira MUI itu berkewajiban ya, karena mereka adalah representasi dari umat Islam ya, tokoh-tokoh ulama-ulama Islam. Dan kebetulan MUI itu terdiri dari berbagai kelompok aliran yang ada di Indonesia, sehingga representasinya itu betul. Oleh karena itu, menurut saya wajar kalau MUI mengeluarkan fatwa atau semacam keputusan hukum berkenaan dengan bermedia sosial atau dengan berkenaan dengan bermuamalah ini. Oleh karena itu, kita tidak ini ya, MUI itu keprihatinan atau semacam ini harus ada ya. Harus ada. Apapun yang berkembang di masyarakat itu harus responsif ya. Apakah itu judi, apakah itu bullshit, hoax atau media sosial ataupun apapun, sampai masalah politik harus responsif MUI itu. Oleh karena itu lahirnya fatwa ini sebagai sebuah respon terhadap realitas yang ada yang memprihatinkan. Karena yang namanya buzzer ini ataupun produk itu kan juga dipelihara oleh orang-orang tertentu ya, oleh institusi-institusi tertentu untuk kepentingan politik mereka. Nah, itu bahayanya kalau sudah berbalik seperti ini kan, menjadi susah semua ya. Maka MUI perlu mengeluarkan. Betul sekali. Nah, Prof, ini kalau isi fatwa dari MUI sendiri ini terkait dengan bermuamalah di media sosial ini, diantaranya apa saja, Prof? Ya, pertama, saya maksud ketentuan hukumnya bahwa dalam bermuamalah dengan sesama, baik dalam kehidupan real maupun dalam media sosial, setiap Muslim harus berdasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan, saling wasiat tentang kebenaran, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Setiap Muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong pada kekufuran. Yang kedua, mempererat persaudaraan ukhuwah, baik persaudaraan sesama Muslim maupun persaudaraan sesama warga negara Indonesia atau persaudaraan sesama umat manusia. Yang ketiga, memperkokoh kerukunan baik internal umat Islam maupun antar umat beragama maupun antar umat beragama dengan pemerintah. Rukun itu merupakan salah satu pondasi kebahagiaan. Kalau tidak rukun ya tidak akan bahagia ya, sama. Di rumah tangga kan begitu, kalau tidak rukun kan kita
Padahal yang paling penting itu adalah bagaimana menggapai kebahagiaan, dan sejatinya apa yang kita lakukan sejauh ini adalah untuk menggapai kebahagiaan, begitu ya Prof ya? Ya. Ini yang paling penting juga, setiap muslim bermuamalah media sosial diharamkan melakukan ghibah, fitnah, namimah, diharamkan melakukan bullying, ya, ujaran kebencian dan permusuhan. Dilarang menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik. Yang terusnya diharamkan menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan. Dan yang terakhir, dilarang menyebarkan konten yang benar tapi tidak sesuai tempat dan waktunya. Ada yang benar tapi tidak sesuai dengan tempat dan waktunya, juga itu tidak pas gitu. Oke, jadi apapun berita yang kita dapatkan, upayakan disampaikan dengan kalimat-kalimat yang baik, begitu ya pemirsa ya. Dan juga diupayakan dengan nada yang baik, kalau itu memang harus disampaikan secara langsung. Karena kadang-kadang bisa jadi teksnya sama, naskahnya sama, tapi cara penyampaiannya berbeda. Ini bisa sampai ke masyarakat juga berbeda ya Prof ya? Betul. Makanya dalam agama Islam itu, pertama bil hikmah, dengan cara hikmah, ya, bijaksana, sesuai dengan audiens kita, kelas bawah, kelas atas, kelas menengah, itu juga berbeda kan, cara penyampaian. Yang kedua, mau idotil hasanah, dengan tutur kata yang baik, yang lembut, yang menyenangkan. Yang ketiga, wajadilhum billati ahsan, kalaupun harus berdebat, berdebatlah dengan cara yang baik, yang sopan, yang menghasilkan kebaikan. Itu saya kira ajaran Islam itu sangat memperhatikan secara hal-hal seperti itu saja. Oleh karena itu mungkin umat Islam kita ini sebetulnya harus memperdalam Al-Quran, baru dia mengerti gitu mungkin. Oke, benar sekali. Jadi ini harus terus mengikuti kajian-kajian ini, meskipun di kondisi pandemi COVID-19, kalau ada kajian-kajian monggo diikuti ya Prof ya. Melalui media sosial ikuti agar kita bisa terus menambah keimanan. Tapi tadi seperti yang disampaikan Prof, pemirsa, bahwa memang sejatinya kita harus meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita, sehingga insya Allah melalui peningkatan iman dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan takut untuk menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Bahkan berita yang benar sekalipun tetap harus difikirkan apakah waktu dan tempat penyampaiannya ini sudah tepat atau belum. Kalau belum, mohon untuk tetap ditahan dan tetap sampaikan kata-kata yang baik. Begitu ya Prof ya. Jadi dalam pandemi COVID-19, apalagi ini kita semua untuk menyelamatkan umat, ini adalah upaya kita untuk menjaga kemaslahatan umat. Artinya sangat butuh sekali kita untuk terus berupaya mencari informasi yang benar, yang dapat meningkatkan kemaslahatan umat itu sendiri. Terima kasih Prof Dada. Terus sehat. Insya Allah, sama-sama. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi secara langsung ya Prof. Insya Allah. Baik, pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan program ini. Semoga dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk Anda semua, khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semua. Terus sehat, terus berbahagia, terus tingkatkan iman dan takwa. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.